kita tunjukkan bahwa jamaah sekalian, Tuhan itu ada. Kita nyatakan di hadapan manusia lain, Allah itu ada, maha perkasa, maha kaya. Kenapa nggak sedih? Seolah-olah Tuhan tidak ada. Orang yang bersedih hati itu berbahaya, saudara sekalian. Bisa dipastikan orang seperti ini tidak bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang banyak bersedih hati tidak mendapatkan pembagian berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selalu mengeluh. Orang yang selalu mengeluh, maka hidupnya penuh dengan penderitaan, sengsara jiwa, saudara sekalian. Coba kita bangkit. Jangan pernah, saudara, musuh kita iblis laknatullah, jangan pernah rumah kita ini musuh kita buat samar-samar. Jangan kasih lihat itu susah, jangan kasih lihat itu senang. Yang ada jamaah sekalian adalah keteduhan, kemaafan, menjadi pemaaf. Orang-orang yang bersyukur kepadanya, semua dalam benaknya ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan keberkahannya dari seluruh penjuru. Kepada siapa jamaah keberkahan-keberkahan ini dialamatkan oleh Allah? Yaitu kepada mereka yang selalu menghadirkan kebesaran Allah, selalu ada Allah di hatinya, sehingga yang keluar bukan kesedihan, bukan keluh kesah, saudara sekalian. Yang keluar dari lisan orang-orang yang ada Allah di dalamnya adalah motivasi. Yang muncul apa jamaah di sekitar dia? Kehidupan. Tidak ada putus asa di sekitaran orang ini. Yang ada kehijauan, yang ada kemerdekaan, betul-betul merdeka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Bendera putih sudah tertancap di depannya. Keberangkatan yang sempurna, insya Allah, amin. Kekuasaan Allah ini, jangan aku mau masuk di dalam urusan Allah. Saudara-saudaraku jamaah laduna ilma, semoga majelis ini disaksikan pula oleh penduduk alamul muqarrabun, sehingga menambah kemuliaan majelis ini, saudara. Bukan di bumi semaraknya, tetapi di langit pun majelis kita betul-betul bercahaya, saudara sekalian. Insya Allah para malaikat mendoakan kita semua, para wali mengaminkan permohonan baik kita, dan para nabi dan rasul yang memberi syafaat kepada kita, yang selalu setiap saat menggaungkan di dalam batiniah kita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebesaran yang lain. Injak, ya Allah, jangan biarkan hatiku, batinku
memuja yang lain. Patenkan ya Allah, tetapkan ya Allah cintaku, rinduku, pengharapanku hanya kepadamu yang maha agung, yang maha mulia, yang maha pengampun. Panggil nama Allah, saudara, yang mampu, yang benar-benar berzikir, merindukan Allah itu hanyalah mereka yang ma'rifatullah. Begitu Imam? Iya, namanya zikrullah, mengingat Allah. Yang namanya mengingat itu berarti mengingat orang yang kita kenal, mengingat sesuatu yang kita kenal. Kita ingat, kita zikir, kita mengingat. Yang jadi pertanyaan, kau kenal Tuhan kan? Kau ingat bagaimana Tuhan itu? Zikrullah. Sama dengan Imam Syarif. Karena saya kenal Imam Syarif, kebaikan saya rindu. Berarti saya ingat, berarti saya zikir, mengingat. Baru bagaimana Imam saya mampu berzikir? Kalau belum mampu mi'ras kehadiratullah, belum mampu menangkap sinyal-sinyal dari Allah, maka duduklah dengan mereka yang rendah hati, dengan mereka yang tidak pernah cerita-cerita tinggi, saudara sekalian. Insya Allah yang hadir di kesempatan ini benar-benar pula hadir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tidak dilanda oleh kepayahan, karena di dalam jiwa ini, saudara, kalau tidak mampu mengenal Allah, maka jadikan syukur itu senjata. Perbanyaklah berterima kasih kepada manusia, sehingga otomatis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perantara kebaikannya engkau telah memberi kasih kepada dia. Terima kasih. Bagaimana jemaah sekalian kita bisa mengenal Allah jika kita jahat dengan sesama? Ingat saudara, syariat perantara rezeki yuhus samai, jemaah sekalian, kita ini tetap butuh yang namanya manusia yang menjadi perantara kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjembatani kasih sayang Allah tiba di bumi. Maka perbanyaklah mengasihi sesama, sehingga apa yang terjadi jemaah? Otomatis hablum minallah tercipta, saudara sekalian. Bisa ma'rifatullah lewat situ. Mau bagaimana kita bisa mendengar berita-berita dari Allah? Di sisi lain jemaah sekalian, kita enteng, karena ini makhluk ciptaan Allah. Allah yang buat ini. Ya pengenal lecehkan. Gembirakan hati sesama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga ente sehat. Insya Allah Tuhan menyayangimu beserta orang-orang yang ente kasihi. Sampai tak ente itu doa. Bagaimana kita kurang mendoakan orang lain, saudara sekalian? Terlalu mendominasi aku. Jamaah rahimakumullah, mari kita buat hidup ini sakral.
Apa itu sakral, Imam? Sakral itu keadaan menjadi sakral oleh karena kehadiran orang-orang yang hadir di sisi Allah. Keadaan menjadi hijau, menjadi sakral. Sakral itu sepengetahuan Allah lokasi itu, sehingga para malaikat seluruh jajaran aparatnya juga menuju lokasi itu. Itu terjadilah sakral. Rupanya biasa ini no. Rupa ada keajaiban meliputi keadaan itu. Itu yang disebut sakral. Berarti tidak ada aku di dalam keadaan itu. Dikuasai oleh kebesaran Allah. Liputan kebesaran Allah ada di situ. Insya Allah tempat ini, majelis ini pula sakral adanya, insya Allah. Sehingga permohonan yang membuat kita celaka, yang membuat kita gagal, yang membuat kita terpuruk dan hina, insya Allah diangkat oleh Allah. Insya Allah himpunan ini termasuk himpunan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat keadaan ini benar-benar versi Allah, bukan versimu. Jangan banyak bermain di sini. Hati-hati. CCTV dalam liputan yang sempurna keadaan ini, dia punya ini macam-macam. Makanya menuntut ilmu modalnya adalah adab. Saudara tidak beradab, maka kecelakaan sudah. Berilmu tapi dibenci, dilaknat oleh Allah, karena memang tidak menghargai pemilik ilmu. Berilmu tapi kasar, itu iblis. Karena pasangan ilmu jamaah, pasangannya adalah adab. Adab itu apa, Imam? Terjaga. Jika tidak mampu melihat Allah, buatlah Allah seolah-olah melihatmu. Terjadilah adab. Ilmu yang jangan banyak bermain. Kamu diliputi oleh penduduk langit. Keadaan ini Allah punya. Memang anak kuasa apa? Jangan banyak bermain, maka seluruh amalanmu insya Allah terterima. Orang yang banyak bermain itu amalannya membusuk. Doanya jangan-jangan tidak masuk antrian juga. Antrian saja tidak masuk. Karena apa jamaah? Terlalu enteng terhadap keadaan. Seolah-olah kematian itu tidak ada. Seolah-olah kemarahan, kebencian, laknat dan ajab Allah itu tidak ada. Sehingga jamaah hilah-hilalio. Hati-hati. Jangan menjadi perusak, saudara sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Al-Jajariyat ayat 56 menjelaskan, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, menyembah. Kenapa nana main-main? Mana sembahmu? Orang yang benar-benar menyembah Allah itu ada rasa takut hanya kepada Allah, ada rasa cinta, damba jiwa jamaah sekalian. Dia sopan. Sopannya itu asli, benar-benar lillahi ta'ala perbuatan itu, sehingga berakibat, berefek kepada yang lain. Mari insya Allah kita termasuk golongan manusia yang diutus untuk menerangi jagat raya. Apa yang
diterangi, sehingga jagat raya juga terang. Yang diterangi, yang diberi peringatan keras adalah hati manusia yang penuh dengan julma. Diterangkan, diterangi kembali. Sudah banyak alpa anak ini, sudah banyak lupa. Terangkan kembali jalan itu, sehingga manusia yang tadinya gelap gulita, penuh putus asa, kesedihan melanda, kembali dia mempertuhankan Allah sejati, sehingga jagat raya ini terang dengan apa? Terang dengan karya, saudara. Jagat raya diterangi dengan karya. Sudah pasti, saudara, jika ruhul Quran ada membungkus ruhul insanimu, sudah pasti ada sesuatu yang terbangun, yang diingat-ingat oleh orang lain. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama atau karya.